Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Pada pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan mengenai sistem koordinasi. Sebelumnya telah kita bahas tentang sistem saraf. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang sistem hormon atau sistem endokrin. Sistem hormon atau sistem endokrin adalah sekumpulan kelenjar dan organ yang memproduksi hormon. Hormon itu adalah senyawa organik pembawa pesan kimiawi di dalam aliran darah yang menuju sel atau jaringan tubuh. Di dalam tubuh kita terdapat beberapa kelenjar ataupun organ yang bisa memproduksi hormon. Hormon ini sangat penting untuk menunjang kegiatan tubuh kita. Karakteristik sistem hormon. Pertama, tidak memiliki saluran dan menyekresikan hormon langsung ke dalam cairan di sekitar sel. Jadi, sistem hormon ini tidak ada saluran khusus. Hormon dikeluarkan ke dalam darah, ya, dibantu dari aliran darah itu untuk diteruskan ke organ yang ditujunya. Lalu yang kedua, menyekresi lebih dari satu jenis hormon kecuali kelenjar paratiroid. Jadi dari satu organ atau satu kelenjar bisa menghasilkan beberapa jenis hormon. Lalu yang ketiga, memiliki sejumlah sel sekretori yang dikelilingi banyak pembuluh darah dan ditopang oleh jaringan ikat. Lalu yang keempat, masa aktif kelenjar endokrin dalam menghasilkan hormon berbeda-beda. Jadi, meskipun kita sudah memiliki kelenjar endokrin tertentu, namun masa aktifnya atau aktif mengeluarkan hormon tersebutnya di waktu tertentu. Contoh, misalnya pada keadaan pubertas, ya, hormon-hormon yang menunjang untuk pemeliharaan ciri-ciri sekunder seks itu aktif kalau umurnya sudah memenuhi, seperti itu. Lalu ada sekresi hormon dapat distimulasi atau dihambat oleh kadar hormon lainnya dan senyawa non-hormon dalam darah serta impuls saraf. Nah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu hipofisis atau pituitari. Disebut juga sebagai master of gland karena dari hipofisis atau pituitari ini bisa menghasilkan banyak sekali jenis hormon yang memiliki fungsi sangat penting. Hipofisis atau pituitari ini terdiri dari dua lobus. Ada lobus anterior dan lobus posterior. Lobus anterior dapat menghasilkan beberapa jenis hormon, yaitu growth hormone atau hormon somatotropin atau disingkat dengan GH. Lalu ada hormon tiroid. Lalu ada hormon perangsang tiroid. Yang ketiga ada hormon adrenokortikotropik atau hormon ACTH. Lalu ada hormon gonadotropin yaitu FSH dan LH. Sedangkan pada lobus posterior bisa menghasilkan hormon ADH dan oksitosin. Yang pertama akan kita bahas tentang hormon pertumbuhan atau growth hormone. Nah, fungsinya untuk mengendalikan pertumbuhan sel, tulang, dan kartilago, serta mengatur laju sintesis protein dan mengatur pemakaian lemak. Hormon growth hormone ini sangat penting untuk proses pertumbuhan. Jika seseorang mengalami kurang growth hormone, ya, ataupun kelebihan growth hormone, akan mengalami kelainan tertentu. Yang kedua ada hormon perangsang tiroid atau TSH yang fungsinya meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan kelenjar tiroid atau gondok. Laju produksi hormonnya tiroksin dan metabolisme sel. Lalu ada hormon ACTH yang merangsang kelenjar korteks adrenal untuk menyekresi glukokortikoid.
ada hormon gonadotropin, yaitu berupa FSH dan LH. FSH ini fungsinya untuk menstimulasi pertumbuhan folikel ovarium dan memproduksi hormon estrogen wanita dan menstimulasi pertumbuhan dan perkembangan spermatozoa pada laki-laki. Selain itu ada LH atau luteinizing hormone yang bekerja sama dengan FSH untuk menstimulasi produksi estrogen, berperan dalam ovulasi dan sekresi progesteron pada wanita, pada laki-laki produksi testosteron. Lalu yang kedua ada lobus posterior, itu menghasilkan ADH yang berfungsi untuk mengatur volume air pada urin. ADH ini fungsinya sebagai merangsang penyerapan air. Jadi jika kadar ADH tinggi, itu akan menurunkan volume air yang hilang dalam urin. Begitu juga sebaliknya. Oksitosin ini menstimulasi kontraksi otot polos saat melahirkan dan pengeluaran ASI pada saat ibu menyusui. Selanjutnya yaitu kelenjar tiroid atau kelenjar gondok dan kelenjar paratiroid. Lihat dari gambar, kelenjar tiroid ini dia yang berwarna merah dan paratiroid yang berwarna kuning. Nah, kelenjar tiroid ini menghasilkan hormon tiroksin yang akan meningkatkan laju metabolisme sel, menstimulasi konsumsi oksigen, meningkatkan pengeluaran energi panas, serta mengatur pertumbuhan dan perkembangan normal gigi dan tulang, jaringan ikat, dan saraf. Dan triiodothyronin. Lalu paratiroid, ini kelenjar anak ginjal yang terdiri dari 4 kelenjar, itu menghasilkan hormon PTH atau paratohormon yang akan mengendalikan keseimbangan kalsium dalam darah melalui stimulasi aktivasi osteoklas, aktivitas vitamin D, dan stimulasi reabsorpsi kalsium dari tubulus ginjal. Lalu ada kelenjar adrenal atau suprarenalis atau anak ginjal. Ini terletak di atas ginjal. Adrenal ini bagian medula menghasilkan adrenalin. Jadi pada bagian kelenjar adrenal ini ada bagian korteks dan bagian medula. Pada bagian korteks akan menghasilkan aldosteron. Yang mengatur keseimbangan air dan elektrolit, lalu glukokortikoid dan gonadokortikoid. Serta pada adrenal bagian medula akan menghasilkan adrenalin epinefrin. Nah, epinefrin ini sangat berhubungan dengan peningkatan frekuensi jantung, metabolisme, dan konsumsi oksigen. Serta noradrenalin atau norepinefrin, nama lainnya sama aja. Ini fungsinya untuk meningkatkan tekanan darah dan menstimulasi otot jantung. Lalu selanjutnya ada pankreas yang menghasilkan hormon glukagon. Hormon ini berfungsi untuk meningkatkan penguraian glikogen di hati menjadi glukosa dan sintesis glukosa dari sumber non-karbohidrat. Selain itu juga menghasilkan hormon insulin yang menurunkan katabolisme lemak dan protein, menurunkan kadar gula dalam darah, serta meningkatkan sintesis protein dan lemak, serta hormon somatostatin sebagai penghalang hormon pertumbuhan dan penghambat sekresi glukagon dan insulin, dan polipeptida pankreas yang fungsinya belum diketahui. Jadi hormon insulin ini yang berhubungan dengan kelainan yaitu diabetes mellitus itu dihasilkan oleh kelenjar pankreas. Selanjutnya ada kelenjar pineal atau epifisis cerebri, lalu ada thymus, dan ovarium, testis, dan plasenta. Pada bagian pineal gland menghasilkan melatonin. Ini akan berpengaruh pada pelepasan gonadotropin dan menghambat produksi melanin. Lalu ada thymus. Thymus ini menghasilkan hormon thymosin untuk pengendalian perkembangan sistem imun. Selain itu juga ada ovarium, testis, dan plasenta. Ovarium ini menghasilkan hormon estrogen dan progesteron pada wanita, dan pada laki-laki testis menghasilkan hormon testosteron. Selain itu juga plasenta dapat menghasilkan beberapa hormon yaitu gonadotropin chorion,
estrogen, progesteron, dan somatotrofin. Nah, berikut ini adalah beberapa gangguan sistem endokrin. Ya, yang pertama itu dwarfisme atau nama bahasa Indonesianya kerdil ya. Ini diakibatkan dari hiposekresi somatotropin atau growth hormone atau kekurangan hormon pertumbuhan. Jadi pada orang-orang yang kerdil ini kekurangan hormon pertumbuhan sehingga terhambat. Nah, jika kekurangan hormon pertumbuhan ini akan mengakibatkan bagian lengan ya dan kaki menjadi lebih pendek. Sebenarnya kerdil ini tidak diturunkan, tidak bersifat genetis. Ada beberapa orang yang mengalami dwarfisme ini, padahal orang tuanya dua-duanya normal, tapi menghasilkan anak yang dwarfisme. Karena ini penyakit yang disebabkan oleh kurangnya hormon. Cuman ada juga kemungkinan bagi orang dwarfisme memiliki anak lagi yang dwarfisme. Ada juga kemungkinan tidak. Seperti itu. Lalu ada gambar di sebelah kanan, ini ada gigantisme. Nah, ini kebalikannya dari dwarfisme. Kalau gigantisme dia hipersekresi atau kelebihan hormon somatotrofin atau kelebihan hormon pertumbuhan, sehingga ukuran tubuhnya ya lebih tinggi dibandingkan dengan orang normal. Selain itu juga ada akromegali. Ini juga sama hipersekresi somatotrofin. Bedanya akromegali dengan gigantisme, kalau gigantisme ini terjadi pada orang yang pada bagian cakram epifisisnya masih terbuka. Jadi masih aktif melakukan pemanjangan pada bagian tulangnya. Sedangkan akromegali ini hipersekresi somatotrofin pada keadaan di mana cakram epifisisnya sudah tertutup. Seperti itu. Lalu ada Addison atau hiposekresi adrenal. Jadi ada beberapa orang yang mengalami kekurangan hormon adrenal. Ini akan mengakibatkan Addison atau terjadinya hiperpigmentasi. Jadi kulitnya timbul warna lebih gelap dibandingkan bagian kulit yang lain. Itu karena kekurangan hormon adrenal. Sebenarnya masih banyak gangguan dari hormon ini. Ya, kalian bisa baca yang lainnya. Lalu perbedaan sistem saraf dan endokrin dilihat dari aksinya. Kalau sistem hormon itu dia aksinya lambat, kalau saraf cepat. Lalu responnya sistem hormon tidak langsung, distribusinya lebih luas. Sistem saraf langsung dan distribusinya lebih sempit. Lalu pengaturannya sistem hormon ini untuk jangka panjang. Sedangkan sistem saraf untuk jangka pendek. Lalu sekresinya sistem hormon berupa hormon. Kalau sistem saraf pengeluarannya atau sekresinya berupa neurotransmitter. Komunikasinya sistem hormon melalui sistem sirkulasi. Kalau sistem saraf melalui antar neuron melalui sinapsis. Oke, segitu pembahasan tentang sistem hormon. Kita akan lanjut tentang sistem indera. Kita memiliki 5 organ indera, yaitu mata, telinga, kulit, hidung, dan lidah. Kita akan bahas dari mata. Ada beberapa bagian pada mata. Yang pertama adalah lapisan luar bola mata. Ada tunika fibrosa. Nah, tunika fibrosa ini ya dia bagian paling luar yang sifatnya keras karena terdiri dari jaringan ikat fibrosa. Lalu ada sklera. Nah, kalian bisa lihat dari gambar sebelah kiri ini, sklera itu lapisan paling luar yang dia berwarna putih dan strukturnya keras. Lalu ada kornea. Kornea ini di bagian depan yang fungsinya untuk mentransmisikan dan memfokuskan cahaya. Lalu pada bagian tengah bola mata terdapat bagian koroid. Kalian bisa lihat di gambar yang sebelah kiri ini, koroid
di bawah bagian sklera. Nah, koroid itu banyak mengandung pembuluh darah yang akan membawa nutrisi dan oksigen untuk mata. Lalu ada badan siliari. Nah, badan siliari ini berupa otot ya. Selain itu ada iris. Iris ini pada bagian depan matanya. Iris ini bagian yang berwarna. Jadi pada beberapa mata, misalnya pada mata orang Asia kan kebanyakannya warna hitam dan warna coklat. Nah, pigmen warna mata itu terdapat pada bagian iris. Nah, selanjutnya ada pupil. Pupil yang peka terhadap rangsangan cahaya. Pupil itu akan melebar kalau misalnya menerima cahaya terang. Kalau terang, pupil akan mengecil diameternya, tapi kebalikannya kalau gelap, dia akan membesar. Lalu bagian lensa. Ya, lensa ini fungsinya untuk memfokuskan cahaya ke retina, membentuk suatu bayangan. Strukturnya bikonveks yang bening dan memfokuskan bayangan agar jatuh di bintik kuning. Jadi mata kita bisa melihat jelas jika bayangan yang terbentuk itu akan tepat di titik bintik kuning. Ya, ini bintik kuning. Lalu yang keempat ada rongga mata. Rongga mata ini berisi aqueous humor yang mengandung nutrisi untuk lensa dan kornea. Dan ruang posterior berisi vitreous humor yang berfungsi untuk mempertahankan bentuk bola mata dan posisi retina terhadap kornea. Yang terakhir ada bagian retina, ya ini juga bagian yang tidak kalah penting. Itu lapisan paling dalam yang terdiri dari bagian luar ada bagian luar itu terpigmentasi dan menyimpan vitamin A. Lalu bagian dalam terdapat sel batang dan sel kerucut. Nah, sel batang ini berpigmen rhodopsin yang tidak sensitif terhadap warna, namun sensitif terhadap cahaya redup. Lalu ada sel kerucut berpigmen iodopsin yang sensitif terhadap warna dan cahaya terang. Lalu ada fovea centralis atau bintik kuning. Nah, jika bayangan benda tepat jatuh di bintik kuning, bayangan akan terlihat jelas. Lalu bagian saraf-saraf mata yang ini akan meneruskan ya, ke bagian otak. Lalu ada bintik buta, bagian yang tidak mengandung fotoreseptor. Jadi kalau misalnya bayangannya dia jatuh di bintik buta, ya tidak akan terbentuk bayangannya, tidak akan bisa, tidak terlihat bayangannya. Nah, selanjutnya ada mekanisme melihat. Jadi pertama, cahaya yang dipantulkan oleh benda akan ditangkap mata, menembus bagian kornea dan pupil. Lalu, intensitas cahaya akan diatur oleh pupil. Cahaya diteruskan menembus ke lensa mata, lalu ke retina. Daya akomodasi mata mengatur cahaya agar tepat jatuh di bintik kuning retina. Impuls cahaya disampaikan saraf optik ke otak. Lalu cahaya akan diinterpretasikan sehingga kita bisa mengetahui apa yang kita lihat. Secara ringkasnya, ya jadi pertama cahaya yang dipantulkan oleh benda itu akan teruskan ke kornea. Lalu menuju ke aqueous humor, lalu diteruskan ke lensa, ke vitreous humor, lalu diterima oleh sel kerucut dan sel batang pada retina, diteruskan ke saraf optik, lalu nanti akan diteruskan juga ke bagian otak agar diterjemahkan atau diinterpretasikan, lalu hasilnya kita bisa melihat. Bayangan yang terbentuk di retina itu sebenarnya terbalik diperkecil, namun setelah diinterpretasikan itu akan kembali dengan ukuran yang normal dan bayangan tidak terbalik. Adaptasi gelap dan terang. Nah, adaptasi ini maksudnya penyesuaian penglihatan secara otomatis terhadap intensitas cahaya yang memasuki retina saat bergerak dari tempat gelap ke tempat terang, ataupun sebaliknya. Dalam cahaya terang, semua rhodopsin akan terurai dengan cepat dan hanya tersisa sedikit.
Berpindah tempat dari terang ke gelap akan membutuhkan waktu untuk mensintesis ulang rodopsin agar dapat melihat jelas pada kondisi gelap. Sintesis rodopsin dan iodopsin perlu vitamin A. Pupil akan melebar dalam ruang gelap dan akan menyempit dalam ruang terang. Jadi mekanisme ketika kita berada pada tempat gelap dan terang ini berhubungan dengan rodopsin ya, dan keadaan pupil. Gangguan mata. Yang pertama ada miopia atau rabun jauh. Ini maksudnya tidak bisa melihat jauh. Ya, tidak bisa melihat jauh atau rabun jauh karena bayangan yang terbentuk itu di depan retina, sehingga harus dibantu dengan kacamata minus. Ya. Lalu kacamata minus itu lensa cekung. Ya. Lalu ada hipermetropia atau rabun dekat. Dia tidak bisa melihat benda dengan jarak yang dekat karena bayangan yang terjadi itu di belakang retina. Hipermetropia bisa dibantu dengan lensa kacamata cembung atau positif. Lalu presbiopia, ini mata tua, jadi dia tidak bisa melihat jauh ataupun dekat. Biasanya dibantu dengan kacamata plus dan minus. Lalu kebutaan, yang tidak bisa melihat, atau kerabunan. Ada buta warna. Nah, buta warna ini terpaut kromosom kelamin. Jadi buta warna ini bisa diturunkan. Jadi kalau misalnya ada orang yang buta warna dan dia menikah lagi dengan buta warna yang carrier, bisa mengakibatkan anaknya buta warna. Nah, lalu ada katarak. Ya. Katarak ini lensa mata berkabut berselaput yang mengakibatkan tidak bisa melihat dengan jelas. Lalu ada astigmatisme atau yang sering kalian tahu itu sebagai mata silindris. Ini terjadi karena kornea tidak rata. Ada mata juling atau strabismus. Ya. Nah, mata juling ini sebenarnya bisa disembuhkan dengan jalan operasi. Bisa keadaan mata juling terjadi karena ada kerusakan di bagian otot pada mata. Lalu organ selanjutnya itu hidung. Nah, hidung ini memiliki kemoreseptor olfaktori untuk menerima rangsangan berupa bau ataupun zat kimia yang berbentuk gas. Epitelium olfaktori ini mengandung sel penunjang, sel basal, dan sel olfaktori. Mekanisme kita bisa mencium bau awalnya ada gas yang masuk ke dalam hidung, lalu akan larut pada selaput mukosa. Nah, setelah itu akan merangsang silia sebagai sel reseptor dan meneruskan rangsangannya ke otak untuk diolah, lalu akan diinterpretasikan jenis bau yang dapat diketahui. Ya, ada gangguan indera pembau, ada hiposmia, anosmia atau tidak bisa mencium bau-bau itu anosmia, hiperosmia, sinusitis, dan polip. Lalu ada lidah, ya, lidah sebagai organ pengecap atau sebagai kemoreseptor karena dia bisa merasakan dari zat-zat kimia yang dimakan. Maksudnya itu berupa kuncup pengecap yang terdapat pada papila lidah, langit-langit lunak, epiglotis, dan faring. Bentuk papila ini ada yang filiformis atau bentuknya kerucut, fungiformis bulat, circumvallata yang bentuknya seperti huruf V, dan foliata yang bentuknya seperti daun. Nah, ada area kepekaan rasa. Pada bagian depan rasa manis, asin pada bagian samping depan, samping belakang, lalu asam bagian samping lidah agak ke belakang, dan rasa pahit bagian pangkal lidah. Oke, ini salah, maksudnya rasa asam dia di bagian samping depan dan rasa asin di samping belakang, serta rasa pahit di bagian belakang. Jadi kalau kalian misalnya mau makan obat, jangan terlalu belakang ya, tapi di bagian tengah yang dia tidak terlalu peka terhadap rasa. Lalu organ selanjutnya adalah telinga. Nah, telinga itu ada beberapa bagian, ada telinga luar, tengah, dan dalam. Pada bagian luar ada bagian
daun telinga atau nama lainnya adalah pinna atau auricula, dan membran timpani atau gendang pendengaran. Bagian tengah ada tabung Eustachius yang penghubung telinga tengah dengan faring yang berfungsi menyeimbangkan tekanan udara pada kedua sisi membran timpani. Lalu ada ossicle auditory atau tulang pendengaran yang terdiri dari malleus, martil, incus, dan stapes atau sanggurdi. Di sini ya, bisa lihat dari gambar ada tulang martil, landasan, dan sanggurdi. Lalu bagian dalam ada labirin tulang terbagi menjadi vestibula yang mengandung reseptor keseimbangan tubuh, lalu kanalis semicircularis, 3 saluran setengah lingkaran, dan ada koklea yang mengandung reseptor pendengaran, dan labirin membranosa yang terdiri dari utriculus dan sacculus yang dihubungkan oleh ductus endolimfa. Nah, mekanisme mendengar itu ya, pertama gelombang bunyi akan ditangkap oleh daun telinga. Jadi Masya Allah ya, kenapa Allah menciptakan telinga kita bentuknya seperti ini? Ya karena bentuk seperti ini tuh mampu ya menerima gelombang bunyi yang akan diteruskan ke auditori eksternal, ke kanal auditori eksternal atau saluran telinga. Lalu akan teruskan membentuk getaran pada membran timpanum. Nah, getaran ini akan diteruskan ke bagian tulang pendengaran tadi. Ada malleus, incus, dan stapes. Lalu diterima oleh tingkap oval yang menuju ke bagian koklea. Di dalam koklea terdapat cairan limfa yang akan bergetar, lalu meneruskan ke sel-sel rambut korti sehingga akan bergetar lalu terangsang yang akan memicu impuls saraf yang akan diteruskan ke serabut saraf vestibulokoklear, lalu akan dilanjutkan ke korteks auditori di otak dan bunyi dapat diinterpretasikan. Selanjutnya ada kulit. Nah, kulit ini juga sebagai reseptor sensor yang memiliki beberapa bagian. Yang pertama ada corpus Capacini, mendeteksi tekanan yang dalam, kuat, dan getaran. Ini adalah jenis-jenis dari sistem saraf yang menerima rangsangan sesuai dengan yang diterimanya. Kalau Pacini ini menerima tekanan. Lalu ada Meissner berupa sentuhan, ada cakra Merkel berupa sentuhan dan sebagai reseptor raba yang beradaptasi lambat. Lalu ada corpus Ruffini, ya bisa lihat dari gambar ya bentuk-bentuknya. Ruffini ini untuk reseptor tekanan dan tegangan di sekitar jaringan ikat. Lalu ada Krause, mendeteksi tekanan sentuhan, kesadaran posisi dan gerakan. Lalu ada ujung saraf bebas, mendeteksi rasa nyeri, sentuhan ringan, dan suhu. Oke, selanjutnya nabza. Nah, ini adalah kita akan bahas tentang pengaruh nabza terhadap sistem saraf. Nabza ini berupa singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif, yaitu zat-zat yang jika dikonsumsi akan mempengaruhi sistem saraf pusat. Yang pertama ada narkotika, ini sebagai zat atau obat yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi atau menghilangkan rasa nyeri, dan menimbulkan ketergantungan. Lalu ada psikotropika, zat atau obat yang menyebabkan perubahan pada aktivitas normal dan perilaku, serta zat adiktif, zat atau obat yang dapat menyebabkan ketagihan. Nah, nabza ini selalu disalahgunakan ya untuk tujuan tertentu. Nah, jenis nabza ini ada beberapa, itu ada yang pertama stimulan, yang kedua ada depresan, dan halusinogen. Nah, stimulan ini dia sifatnya merangsang sistem saraf pusat dan menyebabkan organ tubuh bekerja dengan lebih cepat. Penggunanya nanti akan merasa lebih bertenaga, lebih senang, dan gembira untuk sementara waktu. Contohnya amfetamin, ekstasi, kokain, kafein, dan alkohol. Lalu ada depresan, fungsi untuk menekan atau mengurangi kerja sistem saraf sehingga menurunkan aktivitas pemakainya menjadi lebih lambat atau tertidur. Contohnya opiat, barbiturat, alkohol, dan ganja. Lalu ada halusinogen, mengacaukan sistem saraf pusat, memberi pengaruh halusinasi yang berlebihan dan khawatir berlebihan. Contohnya ganja,
bunga kecubung, lem, bensin, dan jamur yang berada pada kotoran sapi. Nah, nafza ini sangat jelas yang mengakibatkan dampak buruk. Yang pertama, pada gangguan fisik, jumlah zat yang sama tidak mampu menghasilkan rasa atau akibat yang sama. Lalu gejala berhenti menggunakan obat akan merasakan sakit di sekujur tubuhnya. Lalu akan mengacaukan denyut nadi, jantung, dan paru-paru. Secara psikologis akan menurunkan kemampuan berpikir yang rasional, ketergantungan psikologis, gangguan mental dan emosional. Jadi pada beberapa orang yang mengkonsumsi nafza biasanya akan terganggu cara berpikir rasionalnya. Makanya beberapa kasus kriminal biasanya itu di bawah kesadaran dan masih dalam orang yang mengkonsumsi narkotika. Lalu dari ekonomi ya jelas ya, harga nafza itu kan mahal. Ya, lalu kerugian dalam berbagai aspek seperti keamanan, biaya kesehatan, dan kesempatan pendidikan. Lalu di sistem sosialnya akan merusak hubungan kekeluargaan dan pertemanan, jelas ya, dan akan berpengaruh pada kesehatan masyarakat. Kiat-kiat menghindari nafza. Yang pertama, tidak mencoba-coba menggunakan obat terlarang. Nah, janganlah mencoba ya, karena kalau mencoba kan tadi ada sifat yang membuat ketagihan. Jangan sampai ya. Yang kedua, meyakinkan diri tidak membutuhkan nafza dalam menghadapi persoalan hidup, lalu akan membatasi pergaulan dengan kelompok pengguna nafza. Jadi ada beberapa orang yang dengan alasan kenapa dia mengkonsumsi narkotika itu misalnya kurang bahagia, ya kan? Nah, stres, ya kan? Atau memiliki masalah-masalah tertentu. Nah, kita sebagai orang yang beriman ketika mengalami stres itu bukan pelariannya ke nafza, ya, tapi pengokohan iman. Seperti itu. Jadi janganlah ya, sebagai pelajar yang baik ya, dan sebagai orang yang baik, janganlah sekali-kali dan memulai ya mengkonsumsi nafza, karena ini sangat berbahaya ya, sangat merusak sistem koordinasi tubuh serta akan memberikan jalan untuk orang-orang berbuat jahat. Nauzubillah. Ya, segitu penjelasan tentang sistem hormon dan sistem indera ya pada bab sistem koordinasi ini. Semoga bermanfaat. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Jika ada yang mau ditanyakan, boleh kalian di Google Classroom. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.